Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas tentang gangguan masa kanak-kanak dan remaja. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Ayu Tanjila Huda, ada Skapda Suryaningrum, ada Ukasya Nuriana Asri. Dan untuk poin yang akan kami bahas di sini ada definisi gangguan psikologis, definisi abnormal, definisi masa kanak-kanak dan remaja, faktor perkembangan, penjelasan teoritis, ciri-ciri umum gangguan psikologis pada anak-anak dan remaja. Kemudian kami juga memberikan contoh kasus berikut penanganannya dan akan kami berikan di slide akhir yaitu kesimpulan. Diawali dengan pertanyaan, gangguan psikologis itu apa sih? Nah, gangguan psikologis itu adalah gangguan yang terjadi pada aspek kognitif, emosi, dan perilaku pada diri seseorang. Gangguan psikologis diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu gangguan saraf neurosis dan juga gangguan jiwa atau psikis. Menurut feedback dalam Nasir tahun 2011 mengatakan bahwa ternyata kriteria gangguan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tidak puas hidup di dunia, terus merasa ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan, dan prestasi diri, dan juga ada coping yang tidak efektif dengan peristiwa kehidupan, dan tidak terjadi pertumbuhan secara personal. Kita masuk kepada ciri-ciri daripada gangguan psikologis. Yang pertama ada gangguan kognisi, yang mana merasa mendengar bisikan untuk melakukan sesuatu atau halusinasi melihat hantu, sementara orang lain yang normal tidak melihat hal itu. Kemudian ada gangguan kemauan, yang mana memiliki rasa kemauan yang lemah dalam membuat keputusan atau memulai sebuah interaksi. Yang ketiga ada gangguan emosi, di mana merasa senang atau gembira yang terlalu berlebihan, tetapi di lain waktu bisa merasa sangat sedih, tidak berdaya, sampai bahkan depresi, dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan yang terakhir ada gangguan perilaku, contohnya seperti hiperaktivitas, yaitu melakukan gerakan yang berlebihan seperti berjalan, maju mundur, dan juga berlari-lari. Nah, definisi abnormal itu sebenarnya apa sih? Menurut Fauzia dan Widuri pada tahun 2007 menjelaskan bahwa abnormal itu adalah suatu perilaku yang berbeda yang dialami oleh seseorang, di mana perilaku yang dihasilkan tidak mengikuti aturan yang berlaku, serta tidak pantas untuk dilakukan, dan sifatnya adalah mengganggu. Bagaimana manusia dikatakan abnormal? Di sini ada 4. Yang pertama ada kehilangan kemampuan untuk bertingkah laku sewajarnya di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak memiliki kepribadian yang utuh. Yang ketiga, memiliki hambatan dalam dirinya. Dan yang keempat, memiliki rasa cemas yang berlebihan. Nah, perilaku normal dan abnormal, menurut Kartini Kartono pada tahun 1989, perilaku normal adalah perilaku yang adekuat atau bisa dikatakan serasi dan tepat, yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, perilaku abnormal adalah suatu perilaku yang berbeda, yang mengganggu dan tidak dapat dimengerti melalui kriteria yang biasa. Dan menurut Maslow dan Mitterman, dalam Kartini Kartono tahun 1989 menyatakan bahwa pribadi yang normal dengan jiwa yang sehat ditandai dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki rasa aman yang tepat atau sense of security. Yang kedua, memiliki penilaian diri atau self-evaluation dan wawasan insight yang rasional sifatnya. Dan yang ketiga, mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan yang keempat, memiliki tujuan hidup yang realistis, yang didukung oleh potensi dalam diri. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Arum. Silakan Arum. Makasih Ukasya. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan masa kanak-kanak. Yang pertama itu ada teori psikodinamik. Teori ini merupakan tingkah laku yang terganggu dikontrol oleh dorongan yang tidak disadari dari bentuk oleh pengalaman masalah kecil. Yang kedua yaitu behaviorisme. Di sini tingkah laku yang terganggu disebabkan oleh faktor dari lingkungan dan hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah tingkah
kognitif. Dia merupakan tingkah laku yang terganggu disebabkan cara berpikir yang tidak efektif dan tidak akurat. Dan di sini definisi masa kanak-kanak itu merupakan periode akhir masa anak, biasa disebut sebagai anak usia sekolah atau usia berkelompok, di mana perkembangan utamanya adalah sosialisasi menurut Harlock. Pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016 menyebutkan bahwa anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun, yang masih duduk di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, WHO juga memberi batasan anak usia sekolah dengan rentang usia 6-12 tahun yang merupakan tahap perkembangan anak dengan melibatkan aspek sekolah dan kehidupannya. Selanjutnya, definisi masa remaja. Menurut Rika Eka Izati, tahun 2008, remaja diterjemahkan dari bahasa Latin yaitu adolescence, yang berarti tumbuh untuk masa menjadi dewasa. Adolescence atau remaja menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Menurut Harlock, awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yang yaitu usia matang secara hukum. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal. Pada masa kanak-kanak awal, anak-anak banyak meniru serta banyak bermain sandiwara ataupun hayalan, dan dari kebiasaan itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman untuk si anak. Dan ciri-ciri pada masa kanak-kanak ini ialah yang pertama, usia prasekolah. Yang kedua, usia belajar kelompok. Yang ketiga, usia menjelajah dan banyak bertanya. Dan yang keempat, yaitu usia meniru dan kreatif. Selanjutnya, pada tugas-tugas perkembangan fase kanak-kanak, yang pertama yaitu belajar berbicara, misalnya seperti memanggil nama ayah, atau ibu, atau teman-teman di sekelilingnya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Dan yang keempat, belajar membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Berikutnya yaitu faktor perkembangan masa kanak-kanak. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kahlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Dan yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku seperti pada usia remaja berkembang yang memiliki perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan sebagai anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh, meliputi tinggi, berat, badan, dan proporsi. Dan yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya, seperti kemampuan untuk berpikir, belajar mengingat. Dunia kognitif pada anak usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantasi. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial meliputi 4, yaitu perkembangan emosi, yang kedua perkembangan sosial, yang ketiga perkembangan permainan, dan yang keempat perkembangan moral. Selanjutnya,
Berikut adalah contoh kasusnya. Carla merupakan anak pertama. Saat ini ia berusia 2 tahun, umur yang seharusnya sudah bisa mengucap 1-2 kata, tetapi Carla sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Kemampuan bicaranya masih sebatas mengoceh kalimat yang tidak jelas. Kemampuan bicaranya juga terhambat, karena dia sulit sekali berkonsentrasi, terlihat ingin selalu bergerak dan sulit untuk diam. Dengan keadaan seperti ini, dokter menyarankan agar Carla mengikuti sesi terapi seminggu 2 kali, berupa okupasi terapi agar ia lebih tenang. Dan juga Carla menjalani terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan bicaranya. Dan gangguan psikologis apa sih yang dialami oleh Carla? Berikut gangguan yang dialami oleh Carla yaitu gangguan ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, kurangnya perhatian. Meskipun ADHD umumnya menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang ditimbulkan dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. Selanjutnya, tiga tipe ADHD. Yang pertama, hiperaktif, impulsif. Yang kedua, inatentif. Yang ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Di sini ada beberapa faktor yang penyebab ADHD. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, kelahiran atas prematur. Yang keempat, ketidakseimbangan senyawa otak dalam kinerja otak. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya, Ayu. Terima kasih Ukasha dan Sabda yang sudah menjelaskan slide sebelumnya. Sebelumnya aku mohon maaf ya Bu Hema kalau nggak bisa on cam karena tiba-tiba kameranya nggak bisa. Di sini aku akan jelasin lanjutan dari Sabda, yaitu penanganan ADHD. Penanganan ADHD perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam suatu tim kerja terdiri dari dokter spesialis anak, psikiater, dokter spesialis saraf, psikolog, pendidik, dan pekerja sosial. Penanganan ADHD memerlukan evaluasi jangka panjang dan berulang untuk dapat menilai keberhasilan terapi. Penanganan ADHD biasanya berupa terapi obat, terapi perilaku, dan perbaikan lingkungan. Menurut Pliska tahun 2007, ada 4 psikoterapi yang dapat dilakukan terhadap penderita ADHD, yaitu adalah terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral terapi atau bisa disingkat CBT. Yang kedua ada terapi psikoedukasi, yang ketiga ada pelatihan interaksi sosial, dan yang keempat ada terapi okupasi. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan masa remaja. Yang pertama ada masa remaja awal. Masa remaja awal di umur 10 sampai 12 tahun. Yang kedua ada remaja madya 13 sampai 15 tahun. Yang ketiga ada remaja akhir mulai dari 16 sampai 19 tahun. Itu menurut Sarwono tahun 2006. Kemudian ada perubahan perkembangan pada masa remaja. Perubahan perkembangan pada masa remaja yang pertama ada peningkatan emosional, perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Yang ketiga ada perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Lalu yang keempat, kebanyakan remaja bersifat ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian ada tujuan dan tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama ada kematangan emosional, yang kedua ada perkembangan heteroseksual, yang ketiga ada kematangan kognitif, dan yang keempat memiliki filsafat hidup. Di sini ada contoh kasusnya. Franz adalah anak remaja berusia 12 tahun yang merupakan anak yang sulit mengendalikan emosi dan tidak berpikir logis atau pemikirannya kaku.
Apalagi jika di sekolah ia mendapatkan teman yang tidak berperilaku baik kepadanya, karena ia sering mengalami perlakuan kurang baik dari temannya di sekolah. Ia mengalami depresi dan membenci keadaan yang ia alami, lalu mengatasi rasa sakit emosionalnya dengan cara melukai dirinya sendiri. Gangguan psikologis yang dialami Vance adalah self-harm atau self-injures. Self-harm adalah segala tindakan dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada tubuh sendiri, seperti menyayat kulit menggunakan benda tajam, membakar kulit dengan bara api, atau menggaruk kulit sampai terluka. Perilaku self-harm ini memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang melakukannya, dan membuat individu tersebut lebih merasa lega, dan juga rasa sakit yang ditimbulkan dari self-harm itu dapat menggantikan rasa sakit yang dirasakan secara emosional, yang mana rasa sakit tersebut tidak dapat dijelaskan oleh dirinya, sehingga lebih memilih untuk menyakiti fisiknya. Tapi nggak cuma melukai fisik aja sih, ada juga yang melakukan perilaku self-harm dengan meminum alkohol atau obat-obatan secara berlebihan dan dengan sengaja melakukan hubungan seks dengan cara yang nggak aman, yang bertujuan untuk meluapkan emosi negatif alias self-harm. Perilaku self-harm ini memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang melakukannya dan membuat individu tersebut lebih merasa lega. Dan juga rasa sakit yang ditimbulkan dari self-harm ini dapat menggantikan rasa sakit yang dirasakan secara emosional, yang mana rasa sakit tersebut tidak dapat dijelaskan oleh dirinya sendiri, sehingga lebih memilih untuk menyakiti fisiknya. Kesimpulannya yaitu self-harm adalah masalah klinis yang sering kali dialami oleh remaja. Adapun hal yang menyebabkan remaja melakukan perilaku self-harm adalah karena merasa stres hingga depresi yang disebabkan oleh kekurangan kemampuan diri dalam mengendalikan emosi negatif yang terpendam pada dirinya. Contoh permasalahan yang dialami remaja yang memutuskan untuk melakukan self-harm yaitu tidak adanya keharmonisan dan kehangatan dalam hubungan keluarga, permasalahan dengan teman sebaya, bullying, atau masalah asmara. Ciri-ciri pelaku self-harm adalah yang pertama kontrol emosi yang lemah, yang kedua membenci dirinya sendiri, yang ketiga hipersensitif terhadap penolakan, lalu yang keempat tidak berpikir logis atau pemikirannya sangat kaku. Kemudian ada penanganan self-harm. Yang pertama melakukan aktivitas fisik untuk meredam kemarahan. Misalnya kayak olahraga, yoga, atau semacamnya. Yang kedua melakukan journaling atau menulis diary mungkin. Yang ketiga ada mengulang-ulang afirmasi kalimat positif. Yang keempat ada mencari dukungan sosial sebagai support system. Itu aja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Sekiranya kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan kepada Ukasya. Oke, terima kasih Ayu, Arum untuk pemaparan materi presentasi kita pada kesempatan kali ini. Yang dapat kita tarik benang merahnya bahwa ternyata setiap anak setiap masa pada masa kanak-kanak atau pada masa remaja terdapat gangguan-gangguan yang memang dialami pada masa-masa tersebut. Nah, untuk lebih baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, masa remaja atau masa dewasa nanti, jika memang gangguan psikologis tersebut sudah dialami atau sudah terlihat ketika masih di masa kanak-kanak, lebih baik untuk cepat melakukan penanganan segera, baik itu mengunjungi ahli-ahli profesional di bidangnya, sehingga tidak berkelanjutan pada masa-masa seterusnya, masa remaja dan masa dewasa. Kami rasa cukup untuk pemaparan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Hema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.